Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi saya Dianta. Dan pada kesempatan ini saya akan sharing-sharing seputar trading di kehidupan saya sendiri tentunya ya. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan trader saya yang ada di kota Indramayu. Karena penjelasannya panjang, jadi saya membuat video. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini teman-teman. Mas, bagaimana sih kita menemukan area entry yang akurat dengan probabilitas yang tinggi? Langsung aja kita praktek di chat, penjelasan di dalam chat teman-teman ya. Oh iya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan style trading saya ya. Sekali lagi dengan style trading saya sendiri. Trading yang menggunakan unfill order. Unfill order itu apa sih mas? Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang unfill order. Di sini kebetulan saya sudah menulis beberapa poin. Nah, di sini teman-teman. Di sini unfill order itu imbalance. Imbalance itu apa mas? Imbalance itu ketidakseimbangan antara apa? Antara willing buyer dan willing seller. Namanya imbalance. Nah, di sini saya akan jelaskan willing buyer adalah orang yang ingin beli barang tapi belum dapat barangnya. Buyer beda dengan buyer. Buyer adalah orang yang sudah mendapatkan barang. Sedikit contoh, semisal saya ke pasar nih teman-teman, saya ingin beli pisang. Saya mencari pisang dengan harga contoh 10.000 per kilonya. Saya mencari nih, saya nggak ketemu. Nah, di posisi saya yang ini namanya saya willing buyer, sedang mencari barang yang ingin saya milikin. Nah, ketika saya ketemu sama willing seller, nah di sini willing seller itu adalah orang yang ingin jual barang tapi belum dapat pembelinya. Nah, ketika saya sebagai willing buyer ketemu dengan willing seller, atau ketika saya ingin beli pisang ketemu sama orang yang jual pisang, nah di saat itulah ada interaksi jual beli. Interaksi jual beli. Saya ingin beli dan si tukang jual itu ingin menjual pisangnya gitu. Ketika saya memberikan duit dengan kesepakatan 10.000 per kilonya dan saya mau gitu, saya kasih duit 10.000-nya dan saya menerima barangnya. Ketika itu deal, saya namanya buyer teman-teman, dan penjual itu namanya seller. Jadi namanya fill order. Ketika semua transaksi sudah ke-fill, maka namanya fill order. Di sini saya menggunakan style trading saya mencari area unfill order, area di mana area itu ada sesuatu yang tidak seimbang, seperti itu teman-teman. Nah, contohnya lagi kayak misalkan saya ingin mencari sebuah rumah di daerah Indramayu dengan harga 500 juta. Saya namanya willing buyer, sedang mencari rumah dengan harga 500 juta.
ketika ada willing seller yang ingin menjual rumahnya dengan harga 500 juta, ketika itulah transaksinya bakalan kefil ketika willing seller dan willing buyer sepakat dengan harga yang sudah ditentukan, namanya buyer dan seller, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, kurang lebihnya. Jadi di sini ketidakseimbangan itu seperti halnya semisalkan si penjual ini mau menjual motor dengan harga 8 juta dan saya pengen beli motor dengan harga 5 juta dan saya otomatis menawar kepada si willing seller ini, 6 juta deh, kata si willing sellernya. Aduh, belum dapat kalau gitu. Oke, saya naikin harga supaya si willing seller ini menjual motornya. Oke, 6,5 deh, karena si willing sellernya jual 7 juta. Oke, 7 juta. Nah, ketika harganya cocok, sama-sama cocok, nah disitulah posisinya ke fill, teman-teman. Jadi ketidakseimbangan itu antara penjual dan pembeli, seperti itu. Nah, di sini saya sudah mencontohkan, menggambarkan, teman-teman ya. Nah, di sini di kotak yang warna abu-abu ini sering disebut white space atau relative balance, di mana di sini ada transaksi beli jual beli. Di sini beli jual beli. Nah, di sini harganya semisal di bawah sini 50.000, teman-teman ya, dan di atas ini 70.000. Nah, di sini transaksinya itu relatif balance, teman-teman, karena di sini namanya white space. Di sini 50.000 terus naik ke 69 atau terus turun lagi ke 55 ataupun ke 68, seperti itu dan seterusnya, teman-teman. Nah, kenapa sih kembali lagi di pertanyaan sahabat teman trader saya, pertanyaannya, Mas, bagaimana sih kita menentukan area entry yang akurat dengan probabilitas yang tinggi? Nah, ini kembali lagi ke ini saya akan menjelaskan tentang style trading saya atau pandangan saya, teman-teman ya, yang saya sudah lakukan. Jadi kalau untuk pertanyaan dari teman trader saya yang di Indramayu, di dalam white space ini rendah probabilitas menurut saya, karena ini banyaknya transaksi relatif balance itu ketika kita gampang ketembus. Perbedaannya dengan supply. Kalau buyer itu biasanya di bahasa tradingnya itu demand. Kalau seller itu bahasa tradingnya supply. Jadi ketika ada contoh, kembali lagi ke pisang ya, teman-teman ya. Semisalkan pisang harganya 50 sampai 70, 50 sampai 70, 50 sampai 70, cuman bolak-balik di situ-situ aja, teman-teman ya. Kayak 51, 69, 55, 54 gitu, bolak-balik aja. Dan jangan kalau saya tidak berani untuk entry di
range ini atau di harga relatif balance ini, karena saya probabilitasnya rendah gitu, karena sering banget terjadi sesuatu di sini. Nah, kita kasih contoh dulu kenapa saya lebih memilih di area ini biru ataupun di area merah ini. Kita sebut aja di sini kompetisi to sell, dan di biru ini kita sebut kompetisi to buy. Saya jelaskan. Jadi ketika pisang 50.000 sampai 70.000 itu, kita ambil contoh aja, saya nggak tahu harga pisang itu berapa, karena saya belum pernah ke pasar dan beli pisang langsung gitu. Jadi saya ini contoh aja, anggap aja ini transaksi yang ada di pasar gitu teman-teman. Harga relatifnya di pasar itu 50 sampai 70 ribu teman-teman per kilonya. Ini relatif. Kenapa saya nggak mau jual di daerah sini atau membeli di area ini? Karena di area ini terdapat transaksi-transaksi yang sering gitu teman-teman, sering turun gitu. Misalkan saya beli di harga 70.000 di 69 langsung turun gitu. Sering terjadi hal-hal yang probabilitasnya itu rendah. Tapi kenapa memilih di area biru ataupun merah ini? Saya ambil contoh nih teman-teman, pisang lagi. Nah, ketika harga relatif balance ini ada di mana suatu saat nanti atau suatu suatu musim, kayak musim nikahan seperti itu kan, banyak tuh yang mau beli pisang. Nah, karena banyaknya pembeli ataupun banyaknya bayar, stoknya sedikit, otomatis si bakalan menaikkan harganya teman-teman. Seperti ini, menaikkan harganya ke harga 100.000. Nah, ketika harga pisang naik ke 100.000, kalau dalam pikiran saya, semua orang bakalan menanam pisang karena harga pisang lagi mahal. Tapi ketika semua orang berebut-rebut atau terburu-buru untuk menanam pisang karena harga pisang lagi mahal, ketika itu ada supply dari kampung, semisalkan dari Subang, semisalkan saya ambil barang ini banyak, pisang ini banyak, otomatis gimana caranya si seller ini punya banyak stok pisang, gimana caranya biar habis atau biar cepat habis. Si seller ini bakal menurunkan harga untuk menarik pembeli itu teman-teman. Dan harga ini pun bakalan dari harga 100 turun ke harga misalkan di sini 60.000 ataupun sampai 20.000. Kita ambil 20.000 aja teman-teman. Harga pisang langsung turun ketika ada di mana suatu momen penyuplai mengirim barang ke seller dengan stok begitu banyak, akhirnya harga pun diturunkan oleh si seller ini untuk menarik pembeli dengan cara menurunkan harga teman-teman. Nah, ketika harga pisang sudah di 20.000, otomatis para pembeli ini bakalan berebut atau berkompetisi to buy.
berkompetisi. Biasanya ini ibu-ibu yang tahu nih kalau misalkan mau belanja diskon bawang ataupun cabai, baju dan lain-lainnya. Biasanya kalau diskon-diskon itu ibu-ibu selalu berebut atau buru-buru, takut ketinggalan diskonnya gitu, takut habis diskonnya. Nah, sama aja seperti kayak trading ini teman-teman. Ketika harganya turun, harga pisangnya turun ke harga 20.000, disinilah ada namanya kompetisi tuh baik, berebut untuk membeli. Ketika pembelinya lebih banyak, barangnya tidak bisa, pisangnya tidak bisa memenuhi kepuasan pembeli ini. Dalam dalam transaksi ini kemungkinan ini bakalan naik lagi teman-teman. Seperti ini. Harga yang tadinya 20.000, ketika pembelinya berkompetisi untuk membeli, kemungkinan harga ini bakal kembali lagi ke harga relatif balance atau area di mana white space itu terbentuk. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena di sini mungkin juga di sini bakalan turun teman, harga bakalan turun terus, ataupun di sini harga bakalan naik teman-teman. Ini bisa saja terjadi dan nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Tapi saya yakin kenapa di sini probabilitasnya tinggi, di area ini probabilitasnya tinggi, karena ketika transaksi ini harganya naik, misalkan ke 100.000, semua orang bakalan berpikir teman-teman. Semua orang bakalan berpikir mahal. Otomatis penyuplai terus mengirim pisangnya ke si seller. Ternyata barang numpuk, otomatis mau tidak mau si seller ini menurunkan harga teman-teman, untuk menarik pembeli agar pisang si seller ini habis teman-teman. Seperti itu. Ketika harganya turun, para pembeli datang sampai tidak bisa memuaskan pembeli, atau bisa dibilang kompetisi to buy, dia bakalan mengembalikan harganya white space atau relative balance. Ataupun ketika bisa jadi ketika di sini barang penyuplai terus mengirim pisangnya, ya bisa jadi ini bakalan turun teman-teman. Cuman probabilitasnya itu menurut saya tinggi, bisa dibilang tinggi. Probabilitasnya tinggi itu artinya untuk menembus harga 20.000 ini kemungkinannya lebih kecil dibanding harga di dalam relatif balance ini teman-teman. Jadi kesimpulannya, saya lebih suka membeli di harga yang kecil, menjual di harga yang mahal, karena di harga yang mahal di situ terjadi kompetisi to sell. Kenapa saya beli di harga yang murah? Karena di harga murah itu terjadi kompetisi to buy. Untuk menerobos harga buy ataupun sell kemungkinannya lebih kecil dibanding menerobos harga yang sudah ditentukan dari awal, atau kita bilang relatif balance dari 50 ke 70.000 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan atau jawaban saya untuk teman
trading saya yang ada di kota Indramayu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang masih ada yang belum paham di video ini, boleh teman-teman komen di kolom komentar, subscribe, share jika diperlukan buat teman-teman yang di sana. Mungkin ada trader trading yang masih baru dan lain-lainnya. Mungkin kita bakalan membahas ini lebih dalam lagi teman-teman, tentang lot berapa sih yang ideal gitu teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Ya tutup. Saya Denta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.